Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Halida dalam pelajaran TIK. Bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Baiklah, sebelum belajar, mari sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Nah, untuk teman-teman kelas 4, nggak terasa ya kalau kita sekarang sudah sampai di bab 2 yang berjudul Etika dan Keamanan Berinternet. Nah, teman-teman, melalui internet kita dapat memperoleh keberagaman informasi. Internet membantu kita untuk belajar, bermain, dan berkomunikasi dari seluruh belahan dunia manapun. Nah, bagaimana ya cara menggunakan internet dengan aman? Bagaimana juga cara berkomunikasi di internet dengan baik dan santun? Yuk kita pelajari pada bab ini. Jadi teman-teman pastikan simak videonya sampai akhir ya. Nah, pada bab 2 ini kita akan mempelajari yang pertama komunikasi digital, yang kedua kata sandi di internet, dan yang ketiga game di internet. Wah, seru banget ya materi pembelajaran kita kali ini. Yuk kita mulai dari komunikasi digital. Nah, etika dan keamanan berinternet. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, yuk kita simak materi pembuka berikut. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia. Melalui internet kita dapat memperoleh beragam informasi loh. Namun, internet harus dimanfaatkan secara hati-hati. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan dan diperlukan ketika kita berselancar di internet. Nah, kita masuk ke bab yang pertama, yaitu cara dan etika berkomunikasi digital. Teman-teman bisa dibuka buku paketnya halaman 43. Jadi ketika ibu menjelaskan, teman-teman bisa juga baca bukunya ya. Nah, kita sedang membahas tentang cara dan etika berkomunikasi digital. Komunikasi itu apa ya? Jadi, komunikasi adalah kegiatan pengiriman dan penerimaan pesan. Nah, kegiatan komunikasi melalui internet disebut komunikasi digital. Komunikasi digital dapat dilakukan dengan banyak cara. Di antaranya melalui tulisan, suara, atau gambar, dan dengan bertukar file. Nah, salah satu cara untuk berkomunikasi digital adalah melalui email atau singkatan dari electronic mail. Gitu ya teman-teman. Jadi email itu singkatan yang kepanjangannya dari electronic mail. Nah, dalam bahasa Indonesia, email disebut sebagai surel, yang merupakan singkatan dari surat elektronik. Jadi kalau email itu bahasa Inggris, kalau surel itu bahasa Indonesianya. Nah, email singkatan dari electronic mail, kalau surel singkatan dari surat elektronik. Jadi seperti ditranslate atau diterjemahkan gitu teman-teman. Nah, email adalah sarana untuk berkirim surat melalui media internet. Menggunakan email tidak membutuhkan biaya mahal, cukup sambungan internet aja. Berbeda ketika teman-teman mengirim surat melalui kantor pos atau ekspedisi lainnya. Teman-teman akan dikenakan biaya membeli perangko atau biaya pengiriman. Nah, dengan email, surat yang kita akan sampai dengan cepat. Jadi, email membantu kita terhubung dengan keluarga atau teman-teman secara cepat. Nah, teman-teman, hal yang perlu kita ketahui adalah alamat email. Ketika mengirimkan surat, kita harus menyertakan nama dan alamat penerima. Demikian juga dengan mengirim email. Kita mengirim email, kita harus menulis alamat email orang yang dituju. Jadi kalau misalnya kita ngirim surat ke kantor pos atau ngirim paket, kita harus nulis alamat penerimanya. Nah, sama email juga seperti itu. Jadi kita harus menyertakan alamat emailnya. Nah, ini teman-teman contoh alamat email. Nah, ini adalah contoh alamat emailnya ya. Contohnya email ibu yang sekarang ibu pakai, nuryudira.halida@gmail.com. Nah, dengan penjelasan di sini ada Nuryudira
Halida adalah nama pengguna atau username-nya gitu. Nah, sedangkan @gmail-nya adalah nama penyedia emailnya gitu, teman-teman. Nah, tadi sempat kita bahas ya, salah satu penyedia email itu Gmail. Tapi tidak hanya Gmail, ternyata ada bermacam-macam penyedia email. Di antaranya ada Gmail. Nah, ini adalah ikon Gmail ditandai dengan @gmail.com seperti ini. Lanjut lagi, selain Gmail ada juga Yahoo. Nah, di sini ikon Yahoo tuh seperti amplop gitu, warnanya ungu. Ini adalah ikon Yahoo. Untuk alamat emailnya sendiri @yahoo.com. Nah, selain Gmail, Yahoo ada juga Outlook dan juga ada Yandemail. Nah, ini adalah beberapa contoh dari penyedia email. Nah, sekarang kita akan belajar tentang email. Email adalah data yang bersifat pribadi, seperti halnya alamat rumah. Jadi, beritahu alamat email kamu hanya kepada anggota keluarga atau kawan yang teman-teman kenal ya. Atau ketika teman-teman mau saling kirim email atau file, nah bisa dikasih tahu. Tapi kalau sekiranya tidak penting, ya sudah, tidak usah dikasih tahu alamat emailnya, karena email bersifat pribadi atau privasi gitu. Paham ya teman-teman semua? Nah, selanjutnya kita akan mengetahui tampilan dari Gmail. Bagaimana cara menggunakan email ya? Di dalam sebuah email terdapat bagian-bagian tertentu yang perlu diisi ketika kita ingin berkirim surat. Nah, ini adalah salah satu tampilannya, yaitu tampilan dari Gmail. Ada bagian-bagian apa aja ya? Nah, ternyata ada bagian kepada, itu alamat email yang dituju, subjek judul email, lalu kotak yang putih itu tempat menulis pesan, ada CC BCC, ada tombol kirim dan juga tombol lampiran. Yuk kita perdalam satu persatu. Nah, di sini ada to atau kepada. Kalau teman-teman settingannya mungkin pakai bahasa Inggris, berarti pakainya to ya, bukan kepada, tapi maknanya sama. To atau kepada menunjukkan nama dan alamat orang yang dituju. Jadi alamat emailnya tulis di sini, alamat email yang ingin dituju. Lanjut lagi, ada subjek untuk menunjukkan judul email yang akan dikirim. Jadi ketika nanti sudah masukkan alamatnya, lalu masukkan juga judulnya. Judulnya tulis di subjek. Selanjutnya ada CC. Di sini CC BCC. Nah, kita bahas CC dulu ya. Nah, CC adalah singkatan dari carbon copy, untuk mengirim email yang sama ke beberapa orang. Jadi ketika teman-teman mau ngirim email, nih isinya sama, tapi kebanyakan orang tidak usah nulis berkali-kali surat, tapi langsung aja diklik CC-nya, nanti masukkan alamat emailnya gitu teman-teman. Nah, ada BCC. BCC bedanya sama CC, kalau BCC itu blind carbon copy, untuk mengirim email yang sama ke beberapa orang, tetapi para penerimanya tidak akan melihat email satu sama lain di dalamnya. Nah, jadi kalau CC itu kirim sama semuanya isinya, alamat emailnya beda-beda. Tapi kalau BCC untuk mengirim ke banyak orang ya, sama untuk ke beda-beda orang gitu. Tapi orang yang dikirim itu tidak tahu kalau misalnya mengirimnya itu ke banyak orang gitu teman-teman. Itu bedanya dari CC BCC. Selanjutnya kita akan belajar tentang ini, ada kirim. Jadi ketika nanti teman-teman selesai mengirim email, menulis email di sini, menulis suratnya, tinggal dipencet tombol kirim. Nanti akan otomatis sampai ke penerimanya. Lanjut lagi, di sini ada tombol lampiran. Attachment file itu sama seperti pin. Nah, di sini tombol lampiran berguna untuk kalau teman-teman mau melampirkan foto, video, atau file dokumen seperti itu. Jadi tinggal diklik saja di sini. Gitu, teman-teman. Nah, kalau tadi kita belajar tampilan pengirim pesan, sekarang kita belajar tampilan penerima pesannya atau email. Ada beberapa bagian ketika kita menerima email, diantaranya ada back to inbox, ada delete, ada isi email,
ada teruskan atau forward dan juga balas atau reply. Yuk kita bahas satu persatu. Nah, ini keterangannya nih teman-teman. Kalau back to inbox tadi kan yang ini ya. Nah, back to inbox itu gunanya untuk kembali ke kotak masuk, adalah tombol untuk kembali ke kotak masuk, yaitu tempat semua surat yang kita terima disimpan. Nah, tadi ada icon delete yang dilambangkan seperti tong sampah gitu. Delete atau hapus adalah tombol untuk menghapus email. Selanjutnya ada icon balas atau reply. Di sebelah bawah seperti ini ikonnya. Reply atau balas adalah pilihan ketika kamu ingin membalas surat. Jadi ketika teman-teman dapat pesan nih atau email, kalau mau balas langsung aja diklik ini nih, balas. Selanjutnya ada forward atau teruskan, adalah pilihan ketika teman-teman ingin meneruskan surat ke orang lain. Nah, di sini nih icon teruskan atau forwardnya. Nah, kegiatan hari ini gampang banget. Apakah teman-teman punya alamat email? Yuk masukkan alamat emailmu ke dalam Google Form yang akan Ibu berikan ya. Tapi kalau teman-teman belum punya alamat email, nggak usah khawatir. Teman-teman boleh juga masukkan alamat email orang tua teman-teman ya. Silahkan. Dan tuliskan apa saja yang sudah teman-teman mengerti dari penjelasan hari ini. Tulisnya ke Google Form ya. Terima kasih semuanya telah menyimak sampai habis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.